Nah, sahabat worshipers yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya terus mengajak kita untuk berjalan dengan Tuhan. Perjalanan atau kehidupan kekristenan adalah perjalanan kita dengan Tuhan selalu tiap-tiap hari. Dan kali ini saya mau mengajak kita belajar kembali dari salah seorang nabi kecil di Alkitab, yaitu Nabi Yoel. Ya. Yang lalu saya sudah membagikan dari Yoel pasal 2, sekarang saya mau bagikan dari Yoel pasal 3. Ini ayat berbicara tentang pemulihan yang terjadi. Namun saya percaya kalau Tuhan itu hendak melakukan sesuatu, memulihkan sesuatu, tapi tetap ada pilihan. Saudara dan saya mau apa enggak? Mau enggak dipulihkan? Mau enggak kita mengalami sesuatu? Nah, itu challenge, itu tantangan di mana Tuhan mau, ayo kita meresponi pesannya, janjinya, kita meresponi perintahnya supaya kita bisa ambil bagian, ya, mendapatkan semua yang dijanjikan Tuhan. Saya akan ajak kita membaca dari Yoel pasal yang ketiga ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Ya, kalau sudah dapat kita baca yuk, ada di layar 3, 4. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ayat 11. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Ayat 12. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayat 13. Ayunkanlah sabitmu sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan sebab banyak kejahatan mereka. Ayat 14. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saudara, saya berikan judul banyak orang di lembah penentuan. Saudara, tadi saya katakan janji Tuhan itu, Tuhan sudah memberi janji, tapi masalahnya kita percaya atau enggak. Pilihan kita adalah untuk menentukan sikap, menjalankan, melakukan, meresponi dan meraih apa yang dijanjikan Tuhan itu. Atau kita cuma menonton saja, kita enggak meresponi dan enggak dapat apa-apa. Nah, banyak orang di lembah penentuan. Buat saya setiap kita, ya waktu kita ikut Tuhan, Tuhan janji pemulihan ini untuk umat Tuhan. Tapi kita ada di mana, di posisi mana? Saudara, waktu dikatakan kumpul semua maju, ayo masuk di dalam sebuah peperangan rohani. Ketika bangsa Israel harus merebut tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka harus masuk dalam yang namanya peperangan rohani. Nah, masalahnya seringkali kita ini tidak mau bayar harga lebih. Maunya duduk tenang, ya pokoknya bisa dapat lah, ya pokoknya dapat terima suatu. Enggak, tidak bisa tanpa sebuah peperangan rohani. Nah, saudara, banyak orang di lembah penentuan. Saya mau mengajak kita sekarang, ayo. Saudara dan saya di posisi mana? Ada hal yang harus kita tentukan, harus kita pilih. Kita akan masuk di dalam peperangan rohani, mengambil bagian dalam peperangan rohani, atau kita cuma menjadi penonton. Kita tahu, kita dengar, kita cuma saksikan, kita cuma menjadi pengamat, tapi tidak mengalami segala yang dijanjikan Tuhan. Ini penentuan. Lembah penentuan juga bicara saudara di pihak yang mana. Saudara enggak ada pihak netral. Either saudara lakukan apa yang diperintahkan Tuhan masuk dalam peperangan rohani, atau musuh itu akan menghancurkan kita. Saudara, ini penentuan. Penentuan yang kedua, saudara memegang senjata, memikul senjata atau enggak. Kita akan jadi pahlawan atau kita menjadi orang yang dikalahkan. Ada dua pilihan. Saya mau jadi pahlawan. Karena itu ayat ini tadi berkata, biar orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Kenapa?
Nah ini perhatikan ayat yang ke-10, boleh ditayangkan ayat yang ke-10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Mata bajak itu kan alat untuk kita membajak sawah. Itu mata pencarian, itu pekerjaan. Menggunakan dulu mata bajak, menggunakan pisau-pisau pemangkas. Ya, untuk mengelola, untuk mengolah kebun-kebun anggur dan semua pakai pisau pemangkas. Mata bajak untuk membajak sawah. Jadi saudara, ini berbicara mewakili peralatan atau hal-hal yang terkait dengan pekerjaan kita. Waktu kita melakukan tugas pekerjaan, saudara hari ini kalau zaman dulu mata bajak, pisau-pisau pemangkas, itu dikatakan ditempa untuk menjadi tombak. Artinya melalui apa yang kita bisa, yang kita punya, kita kuasai senjata-senjata kita yang ada di marketplace di mana saudara bekerja. Gunakan itu sebagai senjata rohani. Tempalah menjadi sebuah senjata rohani. Pak, saya di dunia marketplace saya gak bisa khotbah, saya gak bisa ini. No, saudara punya pisau pemangkas, saudara punya mata bajak. Tuhan berkata, gunakan itu. Gunakan itu untuk masuk dalam peperangan rohani. Maka engkau bisa berkata seperti tadi, aku ini pahlawan. Aku ini pahlawan. Wow. Saudara, karena itu kita bukan penonton. Kita pahlawan. Kita bukan pecundang, kita pemenang. Katakan amin. Haleluya. Kemudian saudara, penentuan berikutnya adalah saudara mau menuai apa enggak? Untuk menuai, maka harus mengayunkan sabit. Harus bergerak, harus menuai. Ayat 13 tadi berkata, ayunkanlah sabit sebab sudah masa tuayan. Ya, marilah iriklah sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan. Ya, sebab banyak kejahatan mereka. Artinya gini, dunia melakukan banyak kejahatan, Tuhan menghukum. Banyak orang yang sedang berbalik di lembah penentuan untuk bertobat. Tapi saudara dan saya juga di lembah penentuan, mau menuai atau kita cuma menonton. Pilihannya tadi, kita di lembah penentuan, tempatkan dirimu untuk masuk dalam peperangan rohani, bukan hanya sebagai penonton. Untuk tempa mata bajakmu, pegang senjata rohani dan mulai berkata, aku ini pahlawan, bukan pecundang. Dan yang ketiga, kita mau menuai, ayunkan sabit, ayo kita menuai. Dan saya percaya kemuliaan disediakan bagi para penuai. Haleluya, hari Tuhan sudah dekat. Mari tetapkan pilihan. Yang di lembah penentuan juga bukan hanya orang yang mau bertobat atau enggak bertobat, berselamatkan atau enggak, tapi juga di lembah penentuan bicara Anda dan saya, anak-anak Tuhan. Anda dan saya para penyembah, kita di posisi mana? Mari kita jadi penuai, masuk dalam peperangan rohani dan jadi pemenang. Katakan aku ini pahlawan. Haleluya, haleluya.